Nah, ini adalah sedikit testimoni dari saya bagaimana saya mencapai yang namanya kebebasan finansial dari zaman dulu. Ini saya kuliah di tahun 94 sampai tahun 2000. Jadi ini kuliah ini cukup lama. Kalau Anda lihat ini 6 tahun ini saya kuliah di BINUS ya, jurusan komputer. Saya sempat nggak punya uang waktu itu untuk kuliah, sehingga saya harus bekerja dan sempat molor sehingga kuliah 6 tahun. Jadi saya sempat cuti kuliah dan bekerja gitu part time sambil kerja sambil kuliah begitu, dan sampai akhirnya molor lah saya di tahun 2000 baru lulus kuliah begitu. Dan saya bukan dari keluarga yang cukup mampu karena saya harus tinggal di Jakarta dan juga harus untuk bekerja dan untuk keluarga juga. Adik-adik saya masih kuliah juga, masih sekolah waktu itu, dan tapi thank God pada tahun 2002 itu saya punya kesempatan, yaitu ada bantuan dari saudara-saudara begitu untuk bisa melanjutkan kuliah lagi. Jadi saya sambil ini bekerja ya. Jadi tahun ini lulus saya bekerja, kemudian sambil paralel bekerja itu saya dapat bantuan begitu untuk saya melanjutkan kuliah saya di keuangan ya di Prastia Mulia waktu itu tahun 2002 mulai sampai dengan tahun 2004. Nah, pada saat kondisi ini itu saya sudah mulai dapat penghasilan yang cukup baik ya, karena level keuangan di keluarga juga lebih membaik begitu, karena kita mulai usaha cukup berhasil, growing, dan juga saya mulai bekerja jadi karyawan di perusahaan swasta begitu. Dan saya waktu itu bekerja ini sebagai seorang engineer, jadi seorang teknisi gitu ya, kerja malam gitu di bidang komputer gitu, dan saya paralel kerja dan kuliah. Nah, tahun 2004 sampai 2007 saya ditawarin, ini saya masuk ke dalam fase ini. Jadi fase 94 sampai 2004 ini, itu saya meningkatkan income skill saya. Ya, dari gaji yang kecil, kemudian pada saat kuliah ini, S2 ini adalah untuk meningkatkan skill saya di sini. Dan pada saat itu, nah ini saya mulai masuk ke area sini, itu pada tahun 2004 sampai 2007 ini saya lakukan yang namanya try error business. Saya ingat pada saat-saat ini saya pergi ke toko buku waktu itu, ke Gramedia, dan saya cari segala macam buku, majalah, saya baca-baca, saya nggak beli, saya hanya baca-baca aja. Saya lihat, saya dapatkan ide-ide yang baru tentang bagaimana mulai bisnis. Akhirnya, saya mendapatkan ide banyak sekali waktu itu, saya coba satu-satu, mulai dari, saya suka yang namanya ikan gitu ya. Saya coba beli akuarium gitu, saya ingin peternak ikan waktu itu. Saya beli dari petani indukan ikan, segala macam, ikan hias ya. Dan akhirnya 6 bulan gagal, kemudian saya jual semua akuariumnya beserta indukannya. Kemudian saya coba lagi hal-hal yang lain, misalkan untuk dagang makanan begitu, dan akhirnya gagal juga, dan akhirnya intinya itu di sini tuh try error bisnis lah. Sampai akhirnya saya menemukan ada satu yang cukup klop ya waktu itu, bahwa bisnis itu saya akan ada 2 bisnis yang saya sukai waktu itu, yaitu namanya di dunia internet dan juga di dunia saham. Nah, kenapa ini dari mana? Waktu itu saya baca-baca kayaknya keren gitu. Nah, internet memang saya suka. Jadi ini di komputer ini ilmu saya bisa kepake di sini begitu ya. Dan juga kuliah keuangan saya ini bisa kepake juga di sini begitu. Dan tahun 2007 itu saya memulai bisnis saya yang pertama. Ini kecil ya, belum bisa dinamakan yang namanya bisnis, karena saya membuat website saya pertama itu pada tahun 2007. Ya, ini websitenya lebih banyak untuk afiliasi. Jadi waktu itu saya join yang namanya ClickBank, kemudian Commission Junction. Bagi Anda para internet marketer itu Anda pasti tahu itu nama-nama yang saya sebutkan tadi. Saya mulai daftar AdSense itu udah jauh-jauh hari, itu di tahun 2007-2008 itu saya sudah mulai yang namanya AdSense. Dan ini adalah cikal bakal pertama saya tahun 2007. Kemudian tahun 2008 itu saya kenal yang namanya, saya mulai masuk ke saham terutama ya. Zaman ini masih ada yang namanya Sarijaya, yang sudah nggak tahu entah kemana sekarang. Tapi anyway, saya belajar yang namanya trading dan investasi. Saya belajar ini ya, Anda tahu ketika saya temukan ini, itu memang Tuhan sudah buka jalan di sini, dan ini growing-nya luar biasa. Ya, saya punya banyak follower, saya punya ini diberkati lah intinya lah. Dan pintu terbuka begitu ya, dan mulai saya semakin ini penghasilan sudah semakin naik. Kemudian juga di sini nih ya, ini skill saya semakin tajam di dalam 2 hal itu. Jadi di bidang internet dan di bidang trading, investasi, saham segala macam ini makin tajam. Jadi saya makin mengasah skill saya. Ini nggak pernah berhenti ya saudara. Even bahkan sampai sekarang pun itu saya masih mengasah skill saya di sini. Kemudian tahun 2010 saya mulai start bisnis di seminar. Jadi saya mulai bikin seminar segala macam.
tahun 2014 itu saya resmi ya JSX Pro ID ini berdiri. Kemudian saya resign dari kantor. Jadi by the way, ini saya mulai kerja itu di tahun 2000 ini. Setelah lulus ini saya kerja. Jadi butuh waktu dari sini ke sini ini 14 tahun. Jadi ini saya pindah-pindah kerja 4-5 pekerjaan, 4-5 kantor kalau nggak salah. Terakhir saya bekerja di perusahaan telekomunikasi. Dan ini saya resmi resign dari kantor pada bulan kalau nggak salah Juni atau Juli ya. Juni 2014. Ini saya posisi terakhir saya sebagai seorang senior manager di situ, gajinya oke, lingkungan kerja oke, itu udah kayak kantor saya sendiri. Tetapi ada satu hal bahwa ada apa ya istilahnya tuh kayak semacam passion atau semacam saya ingin growing lebih lagi. Jadi saya nggak mau ada yang membatasi diri saya mau growing lebih lagi sehingga saya pindah memberanikan diri ini resign dari sini dan saya pindah ke sini. Ini maksudnya dari kuadran employee ini ya. Kuadran employee ini saya pindah masuk ke kuadran sebagai entrepreneur di bisnis ini. Tetapi urusan income skill-nya ini saya tetap asah. Jadi jangan sampai salah ya. Dan saya pindah, Anda bisa melihat bahwa saya pindah ke bisnis di mana saya memiliki skill yang sangat excel di situ, sangat bagus di situ, yaitu tentang internet dan saham. Dan kedua ini saya bawa terus sampai sekarang ini ya. Dan yang berikutnya adalah tahun 2014 sampai sekarang ini pun saya masih ekspansi yang besar dari sisi partnership dengan beberapa vendor di luar negeri begitu, dan saya masih juga di dalam bisnis afiliasi dan AdSense. Yang terakhir adalah saya masuk ke tahun 2018 kemarin atau sekarang ini ya, saya masuk ke yang namanya YouTuber. So apa yang Anda lihat di sini adalah dari kalau Anda bilang si Tommy jago ngediting video, si Tommy jago syuting, nggak ada sama sekali saudara. So kemampuan saya ini ya, istilahnya ini skill saya ini saya baru dapatkan ini pada early 2018. Jadi pada awal-awal 2018 ini saya belajar yang namanya editing video, saya belajar yang namanya syuting, saya belajar kamera, saya belajar namanya ngambil itu ya, mikrofon dan segala macam peralatan-peralatan yang aneh-aneh begitulah yang nggak pernah saya pelajari sebelumnya. Ini saya belajar semua, kemudian saya bikin video, saya shoot aja di internet, saya shoot di YouTube lah. Dan intinya, thank God ya, Anda bisa lihat growing dari channel saya. Pada bulan Maret 2018 itu saya serius masuk ke situ. Ini cari subscriber 1000 aja setengah mati ini waktu itu. Kemudian ini growing, ini dalam waktu 5 bulan ya. 5 bulan saya capai 1000. Kemudian ini capai 10K, ini dalam tempo 5 bulan. Kemudian ini capai 20K, itu dalam tempo, probably cuman 1 week. Ya, dan sekarang ini 1 week, atau mungkin 1 bulan lah ya, 1 week. 1 sampai 2 weeks lah. Dan sekarang ini capai yang namanya 30K. Ya, ini dalam tempo yang sangat singkat, ini probably 1 week ya. Dan ini amazing sekali ya, hopefully ini by beberapa bulan ke depan saya capai 100K. Hopefully doakan dan semoga bisa channel ini menjadi berkat juga buat teman-teman semua yang lain dan bisa growing terus ya, untuk bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Oh ya, masuk ke investasi ya, saya mulai invest itu, saya hapus dulu nih. Saya mulai invest itu pada kira-kira di sini. Tahun 2009 ini. 2009 ini saya mulai invest. Saya waktu itu beli rumah ya. Saya suka sekali di properti. Jadi saya sekarang ini memiliki beberapa properti, ada rumah, ada apartemen. Ada 1 ruko juga yang saya baru beli kemarin, dan ini semua menghasilkan ya. Ini semua produce, yaitu menghasilkan aliran income yang totally pasif ya buat saya begitu. Tiap tahun kan ada uang sewa yang saya terima. Dan ini adalah bagaimana share saya untuk membangun, pertama dari bisnis, kemudian saya invest juga, kemudian saya tetap membangun yang namanya income skill. Dan demikian saudara, itu adalah share saya dan semoga dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Beberapa key points yang dapat saya share pada kesempatan ini adalah siapapun Anda itu memiliki talenta sendiri-sendiri. Anda tidak harus menjadi seorang YouTuber, Anda tidak harus memiliki talent di financial atau komputer seperti saya. Tetapi saya percaya bahwa Anda memiliki skill yang masing-masing. Very unique, yang dapat Anda kembangkan, dan Andalah yang harus bertanggung jawab untuk menulis cerita hidup Anda. Ya, bukan orang lain. Ya, Anda tulis sendiri cerita hidup Anda seperti apa. Tinggalkan warisan yang terbaik buat generasi di bawah Anda.
Yang kedua adalah Anda harus memiliki fondasi skill dan mindset yang kuat dahulu sebelum membangun bisnis dan investasi. Jadi, kalau Anda lihat segitiga yang tadi, bisnis dan investasi ini hanya dapat Anda capai ketika Anda membangun mindset dan fondasi skill yang kuat. Dan yang ketiga, jangan tunda-tunda lagi, Anda rencanakan, jalankan, dan start now. Baik, itu saja saudara. Sharing dari saya semoga membawa inspirasi yang baru buat Anda, dan saya berharap Anda dapat maju terus untuk mencapai kebebasan finansial Anda. Nah, itu tadi saudara adalah konsep dari Wealth Triangle. Nah, Wealth Triangle ini dapat Anda terapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, di dalam perjalanan finansial Anda selama ini. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, pasti dapat mendapatkan benefit dari konsep ini. Dan saya berharap bahwa apa yang saya share kali ini dapat menginspirasi Anda, memberikan Anda wawasan yang baru, dan juga dapat meningkatkan finansial keluarga Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Dan terima kasih saudara sudah menonton video saya senang sekali, dan jangan lupa buat Anda untuk subscribe bila Anda belum subscribe, dan juga membagikannya kepada teman-teman Anda yang membutuhkannya, agar mereka juga dapat mengalami financial breakthrough di dalam kehidupan mereka. Terima kasih saudara, salam sukses buat Anda dan cuan selalu.